Rohis Rohani Islam. Iya, yang namanya menuntut ilmu pastinya tidak hanya terbatas di majelis taklim saja. Dengan membaca pastinya kita juga akan mendapatkan ilmu, Ustadz ya, karena umat muslim ini memang disarankan atau diwajibkan malah untuk bisa membaca. Tidak hanya membaca kitab, tetapi lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti yang saya pegang pemirsa, ini pas ya sama tema kita pada hari ini, yaitu mengenai haji dan umroh. Buku ini merupakan tulisan dari Ustadz Yasir Maqasid LCMA. Ini ditulis tahun berapa, Ustadz? Tahun 2008. Tahun 2008. Ini berarti benar-benar mengupas begitu mengenai keagungan Makkah dan Madinah. Luar biasa sekali. Di sini juga ada gambar-gambarnya begitu, Ustadz ya. Di sini juga ada Hajar Aswad, pemirsa, yang sebentar lagi akan kita bahas mengenai keutamaan-keutamaan dari Hajar Aswad. Ini apa ini, Ustadz? Mungkin langsung dijelaskan saja. Ya, jadi tadi telah disebutkan bahwasanya Hajar Aswad itu asyaddu bayadun minal laban. Jadi lebih putih daripada susu, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun karena dosa-dosa manusia akhirnya Hajar Aswad itu menjadi hitam, menghitam, dan sehingga dikatakan sebagai Hajar Aswad, sebagai batu hitam. Kemudian Hajar Aswad itu memiliki keistimewaan bagi orang yang mengecupnya, ya, menciumnya ini, dia akan mendapatkan syafaat nanti sebagai saksi. Jadi Hajar Aswad itu sebagai saksi bahwasanya orang ini telah memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena syiar Allah ini kan banyak sekali, termasuk Hajar Aswad, termasuk nanti Ka'bah, termasuk juga Maqam Ibrahim, ya. Inilah orang yang mencium Hajar Aswad di sana nanti akan menjadi Hajar Aswad akan bersaksi bahwasanya orang itu mencintainya dan memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu juga Hajar Aswad itu, ya, merupakan tangan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ibaratnya, ya. Kemudian Hajar Aswad juga memiliki keistimewaan, ya, yang memiliki nur atau cahaya yang seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menutup nur itu, maka semua, ya, bumi ini akan terang benderang karena cahaya dari Hajar Aswad tersebut, ya. Nah ini jadi itu salah satu keistimewaan. Kemudian di sana juga salah satu keutamaannya adalah kita berdoa ketika mencium Hajar Aswad itu, ya, bukan hanya sekedar mencium saja, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya dikabulkan doa-doa kita pada waktu itu, ya. Karena doa ketika mencium Hajar Aswad itu termasuk doa yang mustajab, ya, seperti itu, ya. Jadi Hajar Aswad mungkin Ustadz ada tempat-tempat yang bermustajab lagi nggak untuk berdoa? Ya, jadi di di bawah itu Ka'bah itu juga, ya, itu juga termasuk tempat yang mustajab untuk doa. Kemudian setelah kita melaksanakan tawaf, ya, kemudian kita sholat di Maqam Ibrahim, ya. Setelah sholat di belakang Maqam Ibrahim, kemudian kita berdoa, itu juga termasuk doanya mustajab. Setelah itu kemudian kalau kita mengikuti rangkaian umroh, ya, setelah itu kan kita lanjutkan dengan sa'i, ya. Setelah sa'i tahalul, ya, tahalul memotong rambut ataupun menggundul rambut bagi yang laki-laki. Setelah itu kan berdoa juga, nah itu doanya juga mustajab. Sehingga amalan haji ini dari mulai awal kita berangkat sampai di sana, sampai kembali lagi ke rumah, ini termasuk, ya, waktu-waktu yang mustajabnya doa tersebut, ya. Ya, itu terkait dengan keistimewaannya dari Hajar Aswad. Ada lagi Ustaz untuk keistimewaannya sendiri? Ya, jadi Hajar Aswad ini, ya, merupakan suatu syiar Allah, sehingga ketika terjadi apapun, Hajar Aswad ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai kiamat nanti. Ya, jadi ini merupakan, karena ini merupakan syiar Allah, ya. Syairillah. Iya, seperti itu. Tadi kita sudah mendengarkan, ya, untuk mungkin keutamaan dari Hajar Aswad. Nah, untuk hikmah-hikmah dari haji ini sendiri apa, Ustaz? Untuk haji, ya, jadi sangat banyak sebenarnya hikmah-hikmah yang terkandung dalam haji ini. Yang pertama, ya, berarti haji ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim membawa putra-putrinya, membawa putra dan istrinya ke sana, ya, kemudian meninggalkannya tanpa bekal, ini sama juga seperti itu. Orang haji ke sana, dia membawa bekalnya ke sana, ya, kemudian meninggalkan orang-orang yang dalam tanggungannya, anaknya, istrinya, keluarganya ditinggalkan. Karena apa? Karena ingin adanya keimanan dalam hatinya. Jadi ini merupakan hikmahnya adalah bahwasanya orang haji itu merupakan suatu perjalanan keimanan, ya. Dan orang ketika haji itu maka akan diganti semua biayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan al-hajju wal umratu, ya, yang fiyanil faqra wa dzunub kama yang fil kir khubasal hadid, ya. Jadi haji dan umrah ini
akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana ya, pandi besi menghilangkan dari kotoran-kotoran yang ada pada suatu besi itu. Ya, jadi janji Allah langsung ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sana juga banyak hikmah-hikmahnya bahwa ternyata semua umat ya di sana ini berkumpul, baik dari yang kulit hitam, kulit putih, kulit merah ya kan, campur ya, semuanya dari semua negara ini berkumpul, terutama ketika mereka berada di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di sana ya. Di sana tidak ada perbedaan ini yang ini dan ini, semuanya sama ya. Kemudian mereka memiliki satu pakaian ya, pakaian ihram semua ya. Tidak ada yang pakai di sana, kalaupun dulu pengusaha batik di sana juga pakai ihram juga ya. Maka pakai batiknya ya. Kalau pas ibadah semua pakai ihram karena ini menunjukkan satu ya. Nah, kemudian dari situ apa artinya? Artinya bahwasanya kita ini meskipun berbeda-beda ini sebetulnya ini harus dipersatukan oleh apa? Oleh kalimat iman. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu akan disatukan oleh kalimat iman, sehingga kalau di haji orang-orang kita akan melihat ada yang sholatnya pakai takbir, mengangkat tangan, ada yang sholatnya tidak mengangkat tangan, ada yang di sana mengatakan bahwasanya menyentuh lain jenis batal, ada yang tidak membatalkan. Kemudian di sana sholatnya ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Ya, ini semua bercampur di sana, semua itu menjadi satu, dan pada waktu haji ini tidak ada orang mengolok-ngolok. Oh dia tidak pakai kunut ini, oh dia imamnya pakai kunut ini pakai ini. Tidak ada seperti itu. Karena apa? Haji ini merupakan perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya apa? Supaya umat yang satu lah. Makanya kalau kita saja di Mekah bisa bersatu seperti itu tanpa ada menyalahkan satu sama lain, maka ketika nanti pulang ya, dan juga bagi orang-orang yang sudah ada di Indonesia ini tidak menyalahkan perbedaan-perbedaan ya, yang urusan masalah hal-hal yang sifatnya adalah tidak prinsipil atau sifatnya furu'iyah seperti itu. Makanya ini bahwasanya dengan hikmahnya itu adalah kita menjadi satu umat ya, tidak boleh menyalahkan satu sama lainnya, sehingga apa? Sehingga akan menjadi kekuatan besar untuk umat ini. Ya, seperti itu, luar biasa sekali, subhanallah. Jadi salah satu kekuatan dari haji adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan tidak hanya bangsa Indonesia tapi seluruh dunia, untuk umat muslim begitu Ustaz ya. Karena setelah sampai di sana kita memang tidak dibeda-bedakan begitu Ustaz ya. Kita semuanya sama, menggunakan baju ihram yang sama, putih-putih. Tidak, mungkin kalau pengusaha batik di sana tetap pakai baju putih juga, nggak pakai batik begitu Ustaz Yasir. Ya, itu tadi pembahasan kita mengenai haji dan umroh. Kalau membahas sejarah mungkin tidak akan selesai Ustaz ya. Perlu waktu yang banyak, beberapa episode pastinya. Namun akan kita lanjutkan lagi untuk pembahasan haji dan umroh nanti ya, episode berikutnya. Tetap bersama Ustadz Yasir Maqasid LCMA. Akhirnya saya Henime pamit undur diri dari program Rohani Islam. Semoga acara ini dapat bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib.